ikuti kajian-kajian guru kita Ustaz Sulaiman M. Hasan melalui channel Sulaiman M. Hasan Channel. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, komen. Berkah selalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memampukan kita untuk kita melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Dan barang siapa yang solat subuh secara berjamaah, Allah menanggung kebutuhannya, Allah menjaga dia, Allah memelihara dia. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Jadi barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, dia itu ada di dalam tanggungan Allah, ada di dalam jaminan Allah. Jadi kalau Allah telah menanggung kita, telah menjamin kita, telah memelihara kita, maka selesai sudah semua persoalan kita. Tidak ada lagi persoalan kita kalau kita sudah ditanggung, dijaga, dipelihara oleh Allah yang Maha Besar. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, selawat yang beriring dengan salam kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kembali kajian subuh kita. Hari ini kita telah memasuki poin yang keenam ataupun golongan yang keenam dari 7 golongan yang mendapat perlindungan ataupun mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Jadi yang keenam ini yaitu rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang laki-laki yang bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Artinya apa? Sedekah yang dimaknakan di sini ataupun yang dimaksudkan di sini yaitu sedekah tatawwu', sedekah sunat, bukan dalam bentuk zakat, yang ketika seseorang memberikannya, menunaikannya, yaitu dengan diam-diam. Artinya tidak dipublis dan tidak ada orang yang tahu, tetapi ikhlas. Harus ada sikap ikhlas, sifat ikhlas. Hadirin yang berbahagia, kenapa sedekah ini menjadi penting dan termasuk golongan yang akan diberi naungan nanti di hari kiamat? Ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Maka ketika hari kiamat itu hari yang sangat menegangkan. Kalau diibarat sekarang ini ada hari-hari pengadilan yang apabila seseorang dia dituntut, kemudian bahkan dia ketika diminta menjadi saksi sekalipun, di situ sudah menegangkan. Belum lagi nanti ketika hari kiamat. Dan ketika hari itu panasnya maha dahsyat, matahari sangat dekat. Bahkan dikabarkan di dalam satu riwayat itu sejengkal tinggi matahari. Panas. Dan dikabarkan di dalam hadis yang lain, kullu mar'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsilu bainan nas. Jadi setiap seseorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Jadi sebelum seseorang itu diputuskan apakah dia akan menjadi orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan ataupun dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Jadi pada hari itu orang yang bersedekah dia akan dinaungi oleh sedekahnya, akan menjadi pelindung, akan menjadi penaung. Jadi sedekahnya itu akan menjadi pelindung bagi dia. Jadi kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Jadi seseorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Sedekah itu akan menjadi pelindung, akan menjadi penaung.
hatta yufsilu bainan nas. Maka hadirin yang berbahagia, semakin banyak orang bersedekah dan semakin ikhlas seseorang bersedekah, pastinya akan semakin bagus payung dia ketika di hari akhirat. Akan semakin teduh, akan semakin dingin, akan semakin dilindungi orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, kita tidak boleh kikir, tidak boleh pelit dan tidak boleh bakhil istilahnya. Karena kenapa? Karena setiap pagi ini, jadi setiap pagi ini ada dua malaikat yang turun. Ma min yaumin yusbihu an-nasu illa wa yunzilu malakan. Jadi setiap pagi, nah ini kan dah masuk pagi ini. Jadi setiap pagi itu ada dua malaikat yang senantiasa turun. Jadi setiap pagi, setiap hari dua malaikat turun. Cuman kita ini dengan keterbatasan mata kita ini, kita tidak bisa melihat malaikat. Jadi dikhabarkan di dalam hadis, ma min yaumin yusbihu bihi al-'abdu illa wa yunzilu malakan. Jadi ada dua malaikat yang turun. Jadi malaikat yang pertama dia berkata begini, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Apa maknanya? Ya Allah, berikanlah kepada orang yang suka berinfak, yang suka bersedekah, gantinya. Makanya jangan takut. Jangan takut untuk bersedekah, karena Rasul menjamin bahwa orang yang bersedekah itu akan diberi ganti dengan kelipatan yang maha dahsyat, dengan kelipatan yang sangat luar biasa. Dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan, ma naqasa min sadaqatin, tidak akan berkurang harta yang diberikan sedekah. Jadi intinya, harta yang kita sedekahkan itu pada hakikatnya dia bertambah. Tidak akan pernah berkurang. Walaupun secara logika matematik kita ini yang dangkal, kita berfikir, kalau misalnya kita punya duit 1 juta, kita sedekah 100.000, maka berapa duit kita yang tinggal? Kita punya duit 1 juta. Kemudian kita bersedekah 100.000. Berapa duit yang kita tinggal? 900. Itu logika matematik kita. Tetapi matematik Allah di dalam Al-Quran tidak demikian. Kalau kita punya duit 1 juta, kita bersedekah 100.000, maka yang tinggal adalah 100.000. Ini dipertegas dengan firman Allah, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqa. Maknanya apa? Apa yang masih ada pada kalian itu akan binasa, akan hancur, akan musnah, akan lebur. Wa ma 'indallahi baqa. Dan apa yang telah engkau titip pada Allah, apa yang telah engkau berikan di jalan Allah, apa yang telah engkau sedekahkan dengan ikhlas, maka itulah yang menjadi saldomu. Maka itulah yang menjadi sisa, yang akan kita peroleh manfaatnya, yang akan kita peroleh pahalanya nanti di hari akhirat. Maka belum tentu saldo kita yang kita simpan di bank itu belum tentu menjadi milik kita. Boleh jadi ketika kita meninggal akan diperebutkan oleh ahli waris, akan diperebutkan oleh anak kita, dan bahkan akan menjadi sumber malapetaka. Bagaimana maksudnya menjadi sumber malapetaka? Ada orang meninggalkan harta yang banyak, tetapi tidak meninggalkan pendidikan yang baik terhadap anaknya, tidak meninggalkan akidah yang baik terhadap anaknya. Ketika mereka berkonflik dengan harta yang kita tinggalkan, akan menjadi musibah bagi kita. Dan itu tidak sedikit yang terjadi. Hati-hati. Maka selagi hayat masih dikandung badan, bagaimana harta yang banyak itu agar bisa bersama kita nanti di alam barzah, di yaumil mahsyar, maka sedekahkan, infakkan di jalan Allah, di masjid, manasah, duafa, fakir miskin, yayasan sosial. Jadi di tempat-tempat kebaikan, maka dengan harapan harta itu akan bersama kita di alam barzah, akan bersama kita di yaumil mahsyar, dan akan menjadi penaung bagi kita ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Baik, kembali kepada malaikat tadi. Jadi malaikat yang pertama, dia akan mendoakan, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa.
Wa yaqulul akhar ataupun wa yaqulul tsani, malaikat yang kedua apa yang dia doakan? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, engkau berikanlah kepada orang yang tidak mau bersedekah atau kikir kehancuran. Maka tanpa kita sadari, kalau seseorang yang suka menahan harta, tidak mau mengeluarkan sedekah, tidak mau memberikan sedekah, didoakan kehancuran oleh malaikat. Maka hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari kiamat ataupun ketika di yaumil mahsyar, pada hari itu panasnya maha dahsyat, dan sekecil apapun sedekah yang diberikan itu akan sangat memberi manfaat. Maka di dalam hadis yang lain juga, hadis sahih, Rasul menegaskan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamarah. Takutlah kalian api neraka, dan ini juga satu makna ataupun semakna dengan ketika panasnya di yaumil mahsyar. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamarah. Walaupun dengan kita bersedekah sebiji kurma. Kalau diibaratkan dengan duit, walaupun Rp1.000. Karena kadar kemampuan seseorang itu kan berbeda. Ada yang mampu 1 juta, ya bersedekah 1 juta. Oh, tak mampu 1 juta, banyak sekali. Kadang-kadang kami 1 bulan cuma dapat 1 juta. Ya udah, di bawahnya 100.000, ya 100.000. Tak mungkin 100.000, 10.000, ya 10.000. Oh, tak mungkin 10.000, paling kurang pun 1.000. Kita bersedekah. Dan sebaiknya ada sedekah rutin yang kita lazimkan bagi diri kita ini untuk kita bersedekah. Misalnya setiap hari kita bersedekah. Setiap hari kita bersedekah. Dan sedekah yang paling baik itu sedekah di waktu subuh atau di waktu pagi. Kalau ada celeng-celeng masjid, ya kita masukkan. Kalau ada celeng-celeng manasah, kita masukkan. Tabungan amal, masukkan. Dan sebaiknya jangan ada orang yang tahu. Kalau versi hadis yang telah kita ceritakan tadi. Karena kalau orang tahu, biasanya kita manusia ini ikhlasnya hilang. Yang muncul apa? Sifat riya. Ini biar aku ini dikatakan orang yang suka bersedekah, dermawan. Timbul sedikit aja itu, udah hilang. Hilang pahala sedekahnya. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 271, ketika Allah mempertegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tubdu sadaqah fa ni'ma hiya. Ketika seseorang dia memberikan sedekah dan dia dinyatakan, dizahirkan, diberitahukan, artinya sedekah dalam bentuk terang-terangan. In tubdu sadaqati fa ni'ma hiya, itu baik. Tetapi lanjutan ayat, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum sayi'atikum. Sekiranya engkau memberikan sedekah dan engkau sembunyikan sedekahnya, artinya kita sembunyikan, tidak ada orang yang tahu, dan kita berikan kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum, ini menjadi lebih baik daripada kita berikan secara terang-terangan yang diketahui oleh orang lain. Berarti sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi, kalau berdasarkan ayat ini juga surah Al-Baqarah ayat 271, berarti sedekah, kalau ada yang bertanya, sedekah yang bagaimana yang lebih baik ketika kita berikan, yaitu sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain. Apa manfaat, kelebihan sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi? Dalam ayat disebutkan wa yukaffiru 'ankum sayi'atikum. Allah memaafkan kita, Allah mengampuni dosa kita, Allah menggugurkan kesalahan kita. Maka hadirin yang berbahagia, manusia ini penuh dengan dosa, tanpa kecuali siapapun. Karena kita manusia ini, semenjak kita buka mata di pagi hari, jadi pada saat kita buka mata di pagi hari, itu sudah berpotensi kita ini berdosa. Jadi setiap manusia ketika dia buka saja mata dia sudah berpotensi berdosa. Kadang-kadang kita punya hati ini yang tiba-tiba terlintas yang negatif, sudah berdosa kita.
Ataupun kita punya telinga, kadang-kadang telinga kita ini suka kali dengar fitnah orang, suka kali kita dengar orang-orang yang ngunjing, orang-orang yang ngumpat. Dosa kita. Begitu juga mata kita. Kadang-kadang kita lihat aurat perempuan, kita melihat sesuatu yang tidak wajar, berdosa kita. Jadi bagaimana supaya dosa-dosa kita ini digugurkan oleh Allah? Maka salah satunya dengan bersedekah. Jadi salah satunya dengan bersedekah. Jadi dengan kita memperbanyak sedekah, akan semakin banyak menggugurkan dosa-dosa kita. Dan bahkan ada satu kelebihan lagi dari sedekah seperti disebutkan di dalam hadis, walaupun posisi hadis ini lemah, tetapi untuk motivasi boleh kita pakai hadis ini supaya menggalakkan kita untuk bersedekah. Dalam hadis ini disebutkan, dawau maradakum bis sadaqah. Obatilah orang sakit yang ada pada kalian itu dengan bersedekah. Kadang-kadang ada ketika ada orang sakit, secara medis tidak mungkin diobati. Bahkan dokter sudah angkat tangan. Secara medis, ada penyakit-penyakit tertentu yang secara medis tidak mungkin lagi untuk diobati karena dokter sudah angkat tangan. Jadi bagaimana juga? Perbanyak sedekah. Maka dengan memperbanyak sedekah, boleh jadi itu sebagai wasilah, sebagai penyembuh terhadap penyakit yang diderita oleh seseorang. Dan ini pernah ada satu cerita beberapa tahun yang lalu di Timur Tengah, ketika ada seorang majikan. Jadi seorang majikan ini mengalami satu penyakit yang kronis, yang menurut dokter tidak bisa lagi diobati karena sangat kronis penyakitnya. Jadi kalau secara medis tidak mungkin lagi diobati, hanya pasrah saja. Tetapi majikan ini, dia juga punya seorang pembantu di rumahnya, yang pekerjaan pembantu ini bagus sekali. Dan baru sebulan pembantu ini bekerja di rumah majikan ini. Pembantunya ini dari Indonesia. Tapi ada satu hal yang aneh yang dilihat oleh majikan ini terhadap pembantu ini ketika masuk kamar mandi. Majikan ini, pembantu ini lama sekali keluar. Kalau dia masuk kamar mandi, keluarnya lama. Jadi ketika dilihatin, diperhatiin oleh majikan, kenapa ya pembantuku ini kerjanya bagus, tapi kalau masuk kamar mandi lama kali keluar. Sehingga ditanya, kenapa kamu kalau masuk kamar mandi lama di kamar mandi? Sehingga pembantu ini dia bercerita, aku sebelum pergi ke sini untuk bekerja sebagai pembantu, aku meninggalkan bayi. Karena baru melahirkan, setelah 2 minggu melahirkan, datang tawaran untuk bekerja, sehingga aku meninggalkan bayi yang masih kecil di kampungku. Karena tuntutan ekonomi, sehingga mengharuskan aku untuk pergi bekerja. Jadi ketika majikan ini mendengar kronologis dari pembantu ini, majikan ini tersentuh hatinya. Tersentuh hatinya. Langsung terpikir, dan rasa iba pun timbul di majikan ini. Tiba-tiba majikan ini dia masuk kamar, dia ngambil duit sejumlah 2 tahun gaji pembantu ini bekerja. Dia ngambil duit, dia kasih untuk pembantu ini. Okey, ini gaji kamu saya kasih untuk 2 tahun. Walaupun kamu bekerja ya baru 1 bulan, tapi ini saya kasih untuk kamu. Kamu pulang, anak kamu itu lebih berhak terhadap kamu daripada saya. Dan ini nomor HP saya. Kalau kamu nanti mau setelah menyusui anak kamu setelah 2 tahun, kalau masih mau bekerja ya silakan. Artinya majikan ini dia berikan upah, dia berikan gaji selama 2 tahun dengan ikhlas. Orang baru bekerja 1 bulan kok harus dikasih gaji 2 tahun? Tapi itulah spontanitas dan keikhlasan yang diberikan oleh majikannya. Singkat cerita, pembantu ini pun pulang. Jadi pas di bulan-bulan berikutnya, sampailah waktu untuk cek selanjutnya. Majikan tadi, dia harus cek berikutnya ke rumah sakit. Jadi pada saat di scan, dokternya heran. Dokter ini bertanya, di bulan-bulan ini kamu ada berobat di mana? Tidak berobat kemana-mana wahai dokter. Tapi kami melihat
penyakit kamu ini sudah tidak ada. Penyakit kamu ini sudah tidak ada. Apa yang dikatakan oleh majikan ini? Kalau memang betul penyakit saya ini sudah tidak ada, mungkin keikhlasan saya ketika saya bersedekah untuk pembantu saya berikan ikhlas, mungkin itu penyebab sehingga penyakit saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali kepada hadis tadi, dawau mardakum bisadaqah, termasuk dengan kita bersedekah akan menjadi salah satu wasilah untuk mengobati penyakit yang ada pada seseorang, baik keluarga kita, adapun anak kita, adapun saudara kita. Ya, kita sarankan dia untuk memperbanyak sedekah, dan sedekah itu akan menjadi penyebab untuk Allah angkat penyakit kita. Adapun Allah angkat penyakit dari seseorang. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ini termasuk dalam golongan yang akan mendapat naungan nanti di hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.